Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ilmu, maka tidak ada habis-habisnya, karena luasnya ilmu Allah. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula." Ayat ini menegaskan betapa luasnya ilmu Allah, hingga manusia diperintahkan untuk mengambil hikmah dari setiap kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu bukti kebesaran Allah Ta'ala ditemukan dalam kisah para nabi dan rasul. Nabi Idris contohnya. Dari berbagai catatan sejarah, disebutkan jika Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di sekitar wilayah Irak, yakni Barbil. Ia mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Mefis dan Kabil. Namun ada juga perbedaan yang mengungkap tentang asal-usul dari Nabi Idris alaihissalam. Beberapa juga menyebutkan bahwa beliau berasal dari Mesir, tepatnya daerah Munaf. Namun lebih penting daripada itu, ada kisah menarik sepanjang perjalanan dakwah Nabi Idris alaihissalam, yang di dalamnya terkandung hikmah dan manfaat besar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah berupa tingkat kecerdasan yang sangat tinggi melampaui manusia di zamannya. Banyak sekali bidang keilmuan yang bisa dikuasai oleh Nabi Idris. Beberapa di antaranya adalah sebagai manusia pertama yang mengenal baca dan tulis, menguasai ilmu perbintangan atau astronomi, menunggang kuda, dan membuat pakaian, kuat dan keberanian yang tinggi memerangi kemungkaran. Di sela-sela aktivitas ibadah serta dakwahnya, Nabi Idris alaihissalam juga membuat pakaian-pakaian yang nantinya lalu disedekahkan pada orang-orang miskin. Adapun kisah Nabi Idris alaihissalam menusuk mata iblis. Suatu hari diceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam sedang duduk dan menjahit pakaian. Lalu tiba-tiba seorang lelaki misterius mendatanginya. Tanpa sepengetahuan Nabi Idris, pria tersebut sudah berdiri di tengah pintu rumah beliau. Lalu ia berkata pada Nabi Idris, seraya memperlihatkan tangannya yang memegang sebutir telur, "Wahai Nabiullah, apakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia dan isinya ke dalam telur ini?" Nabi Idris alaihissalam dengan tingkat keilmuannya yang tinggi sesaat sudah bisa menyadari bahwa yang datang di hadapannya bukanlah manusia biasa. Beliau sadar bahwa lelaki itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi manusia. Setelah itu terdengar jawaban dari Nabi Idris alaihissalam, Kemarilah, wahai kamu, mendekatlah kepadaku dan tanyakan apa yang ingin kau tanyakan." Iblis mengira bahwa penyamarannya saat itu telah berhasil. Ia menganggap Nabi Idris tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan penuh rasa kebanggaan karena menurutnya telah berhasil menipu Nabi Idris, ia mendekat. Setelah ia berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Nabi Idris alaihissalam, iblis itu mengulangi kembali pertanyaannya. Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, "Jangankan untuk memasukkan dunia ke dalam telur sebesar itu, sedangkan memasukkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku kuasa untuk melakukannya." Iblis pun terbelalak mendengar jawaban Nabi Idris alaihissalam. Secepat kilat Nabi Idris menusuk mata iblis dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis pun menjerit sejadi-jadi. Matanya buta sebelah, ia tak menyangka bahwa sang Nabi tahu tentang kesejatiannya. Ia lari terbirit-birit meninggalkan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Idris pun kembali menjahit.